Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senita Nur Aprilia Hidayanti dengan NIM 29159. Prodi Administrasi Pendidikan akan memaparkan materi mengenai ganjaran dan moral kerja dalam organisasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ada pengertian ganjaran. Dalam penyelenggaraan organisasi bisnis, ganjaran merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan mengharapkan agar ganjaran yang dibayarkan memperoleh prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. Ganjaran dapat pula diartikan sebagai balas jasa yang dapat menghasilkan kerjasama dan prestasi kerja sama anggota dalam suatu perusahaan. Istilah ganjaran sering disandingkan dengan istilah sistem menjadi sistem ganjaran. Istilah ganjaran memiliki makna yang sama dengan penghargaan dan imbalan. Kettner dan Kinnicky membagi penghargaan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada penghargaan intrinsik, yaitu penghargaan psikis yang diperoleh dari dalam diri sendiri. Lalu yang kedua, ada penghargaan ekstrinsik, adalah imbalan berupa uang, materi, atau sosial dari lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ganjaran atau imbalan atau penghargaan adalah sesuatu yang diperoleh oleh pegawai atau anggota organisasi karena dia telah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi, baik dalam bentuk uang, materi, ataupun non-materi. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi besaran ganjaran. Yang pertama, ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif kecil. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, ada kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat ganjaran semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, ada produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas baik dan banyak, maka ganjaran akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, ada organisasi karyawan. Apabila organisasi tersebut kuat dan berpengaruh, maka tingkat ganjaran semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, ada biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat ganjaran semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang keenam, ada posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji lebih besar. Begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji lebih besar. Begitupun sebaliknya. Yang kedelapan, ada kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang kesembilan, pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presidennya. Pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presiden menetapkan besarnya batas upah minimum. Yang terakhir, ada jenis dan sifat pekerjaan. Jika jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko besar, maka tingkat upah semakin besar karena membutuhkan keahlian dan ketelitian untuk mengerjakannya. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, ada tujuan pemberian ganjaran. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian ganjaran, terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dan karyawan. Yang kedua, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga memperoleh kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program ganjaran ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang berkualitas lebih mudah. Yang keempat, motivasi. Jika balas jasa diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima,
stabilitas karyawan. Dengan program ganjaran atas prinsip adil dan layak, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena kemunduran perusahaan relatif kecil. Yang keenam, ada disiplin. Dengan pemberian balas jasa cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dengan adanya program ganjaran yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dan yang terakhir, ada pengaruh pemerintah. Misalnya, menetapkan batas upah minimum. Lalu, selanjutnya, ada hubungan ganjaran dengan kinerja. Program ganjaran atau balas jasa pada umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat, bukan tujuan salah satu pihak saja. Supaya tujuan tercapai dan dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak, seharusnya program ganjaran ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar. Ganjaran dalam organisasi harus mampu menjawab apa yang mendorong seseorang dalam bekerja dan apa yang membuat orang bekerja keras. Lalu, materi selanjutnya, ada hal yang membuat orang memiliki kemauan untuk bekerja menurut Peterson dan Powerman. Yang pertama, ada the desire to live. Artinya, keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang. Lalu yang kedua, ada the desire for possession. Artinya, keinginan untuk memiliki sesuatu merupakan keinginan yang kedua dan merupakan sebab manusia mau bekerja. Yang ketiga, the desire for power. Artinya, keinginan akan kekuasaan selangkah di atas keinginan untuk memiliki dan mendorong orang mau bekerja. Dan yang terakhir, ada the desire for recognition. Artinya, keinginan akan pengakuan merupakan kebutuhan terakhir dan dorongan untuk bekerja. Lalu, selanjutnya ada kebutuhan-kebutuhan yang dipuaskan dengan bekerja. Yang pertama, ada kebutuhan fisik dan keamanan. Kebutuhan ini menyangkut kepuasan fisik atau biologis seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada kebutuhan sosial. Berbagai kebutuhan yang hanya bisa dipuaskan apabila masing-masing individu ditolong oleh orang lain. Dan yang terakhir, ada kebutuhan egoistis. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan orang untuk bebas, untuk mengerjakan sesuatu sendiri, dan lain-lain. Kebutuhan fisik terpuaskan di luar pekerjaan. Kebutuhan sosial terpuaskan melalui hubungan pribadi di sekitar pekerjaan. Dan kebutuhan egoistik terpuaskan melalui pekerjaan. Selanjutnya, ada pengertian moral kerja. Moral kerja pegawai dalam bahasa Inggris berasal dari kata moral employ. Moral kerja memiliki makna sikap anggota organisasi terhadap kondisi yang ada dalam organisasi. Moral kerja dalam kajian perilaku organisasi adalah semangat kerja. Berdasarkan dimensinya, moral kerja dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada moral kerja individu, merupakan semangat individu untuk menyumbangkan tenaga maupun pikirannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua, ada moral kerja kelompok, merupakan semangat kerja kelompok secara bersama-sama untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya guna mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Moral kerja selalu terkait dengan kondisi organisasi yang dirasakan oleh anggota organisasi. Kesimpulannya, moral kerja merupakan suatu kondisi organisasi yang dipersepsi oleh anggota organisasi dan mempengaruhi perasaan dan kemauan untuk bekerja pada organisasi. Moral kerja organisasi juga berkembang secara dinamis sesuai dengan persepsi pegawai terhadap organisasinya. Lalu selanjutnya, ada proses terbentuknya moral kerja.
Yang pertama, ada persepsi terhadap organisasi secara umum dan khusus. Lalu, munculnya perasaan dan kepercayaan terhadap organisasi. Setelah itu, muncul gairah dan kemauan sebagai respon terhadap kondisi organisasi yang dipersepsi individu. Terakhir, mulai terbentuk moral kerja pegawai. Lalu, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi moral kerja menurut Roach. Antara lain, yang pertama, sikap umum pekerja terhadap pekerjaan. Yang kedua, sikap umum pekerja terhadap pengawasan yang diterima. Yang ketiga, tingkat kepuasan standar kerja. Yang keempat, tingkat pertimbangan supervisor atau atasan yang diperlihatkan dan diberikan kepada pegawainya. Yang kelima, tingkat tekanan dan beban. Yang keenam, perlakuan yang diberikan manajemen kepada pekerja. Yang ketujuh, tingkat harga diri atau kebanggaan pekerja dalam perusahaan dan dalam aktivitasnya. Yang kedelapan, tingkat kepuasan pekerja terhadap upah atau gaji. Yang kesembilan, reaksi pekerja terhadap jaringan komunikasi formal dalam organisasi. Yang kesepuluh, tingkat kepuasan kerja intrinsik dari para pekerja. Yang kesebelas, kepuasan kerja dalam hal kemajuan terhadap kesempatan untuk maju. Dan yang terakhir, sikap pekerja terhadap rekan sekerja. Lalu, selanjutnya ada faktor yang menentukan moral kerja menurut Drafke dan Kosen. Antara lain, yang pertama, organisasi itu sendiri. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mereka sendiri ketika bekerja maupun setelah selesai bekerja. Yang ketiga, ada sifat pekerjaan. Yang keempat, teman-teman sejawat mereka. Yang kelima, kepemimpinan atasan. Yang keenam, penerapan aturan. Yang ketujuh, konsep. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan pribadi. Lalu, materi terakhir, ada hubungan moral kerja dan produktivitas kerja. Konsep moral kerja sering dikaitkan dengan kesejahteraan, kepuasan, dan perasaan menjadi bagian dari organisasi. Secara khusus, manajemen perilaku organisasi diarahkan pada produktivitas kerja pegawai. Herzberg meringkas beberapa penelitian terkait hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja, dan hasilnya terdapat cukup banyak data yang mendukung bahwa pemberian perhatian terhadap karyawan berpengaruh terhadap meningkatnya output karyawan. Korelasi yang rendah itu berarti bahwa selain sifat kerja, tentu banyak faktor lainnya yang juga mempengaruhi produktivitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.